sahabat Sans, bertemu lagi bersama Sans Film yang senang menceritakan kisah sejarah, perang dan segala dilemanya. Pada kisah kali ini, Sans Film akan coba mengisahkan sebuah film berdasar kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Pada waktu itu, pasukan Amerika Serikat berhadapan dengan pasukan di Afghanistan yang bernama Taliban. Saat itu, ada 53 tentara Amerika Serikat dan 2 penasihat militer Latvia sedang memerangi sekitar 400 pemberontak pada pertempuran Camp Des. Di sini diperkenalkan pada Combat Outpost Keating, yaitu pos di garda depan Angkatan Darat Amerika yang didirikan di Afghanistan. Tujuannya adalah untuk melawan pemberontakan di sana dan juga untuk menghentikan pasokan senjata para pejuang Taliban. Pangkalan yang terletak di lembah pegunungan Hindukush dianggap sebagai perangkap maut karena tentara Amerika yang ditempatkan di sini selalu menghadapi serangan yang begitu mematikan dari pasukan pejuang Taliban. Dan puncaknya adalah pada sebuah operasi berdarah yang bernama Kebebasan Abadi. Baiklah sahabat Sans, untuk keseruan kisahnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya dari sebuah film perang seru yang berjudul The Outpost. Pada suatu hari, di sebuah keberangkatan tentara Amerika Serikat, terlihat seorang tentara bernama Romesha dan beberapa tentara baru Amerika Serikat, yaitu Gallegos, Scusa, Younger, dan Kirk. Mereka adalah pasukan yang akan ditugaskan di pos Camp Des di bawah komando Kapten Keating. Mereka saat itu termasuk para tentara muda. Namun, mereka harus bertugas di sebuah lokasi yang sangat mematikan di Afghanistan karena memang di sana sangat rawan dari serangan Taliban. Setibanya mereka di PRT Camp Des, Kapten Keating dan Letnan Bunderman langsung menyambut mereka dan memerintahkan Sersan Carter untuk mengantar mereka ke barak agar mereka bisa beristirahat. Dan mereka pun disambut sangat baik oleh rekan-rekan prajurit lainnya. Keesokan paginya, Romesha dan para tentara baru itu pun mulai melaksanakan tugas mereka. Saat itu, mereka sangat terkejut melihat barak penjagaan mereka yang sangat ekstrim karena tepat berada di tengah lembah yang sangat rawan dan sangat mudah diserang oleh pasukan Taliban. Dan karena hal itu, membuat seluruh penjaga harus ekstra waspada di sana. Dan saat mereka sedang mengobrol, terlihat seorang tentara Amerika sedang memegang seekor anjing. Lalu kemudian datang tentara Afghanistan yang bernama Kapten Zahid, menghampirinya dan akan segera membunuh anjing tersebut. Dan kemudian Scusa datang untuk menghalaunya. Di sini dijelaskan, Kapten Zahid adalah seorang tentara Afghanistan yang pro Amerika dan tidak sejalan dengan Taliban. Dan ketika Scusa dan Kapten Zahid sedang berdebat, tiba-tiba saja datang sebuah serangan dari pasukan Taliban. Para prajurit Amerika itu pun mencoba untuk menahan serangan tersebut. Dan di pusat komunikasi, Kapten Keating kemudian memerintahkan beberapa pasukannya yaitu Willie dan Pete di bagian mortar. Mereka diperintahkan untuk menembakkan mortar ke arah lokasi target. Dan akhirnya baku tembak itu pun berhasil dimenangkan oleh tentara Amerika Serikat. Tapi di sana ada seorang prajurit Amerika Serikat yang bernama Jacob mengalami luka tembak di bagian wajah. Dan tentu saja Kapten Cordova yang memang seorang dokter langsung segera menanganinya. Dan serangan itu pun membuat Kapten Romesha menyadari jika memang menjalankan misi di tempat seperti ini memanglah sangat berbahaya bagi mereka. Kisah kemudian berpindah di dalam barak mortar. Para penjaga di sana mendengar kabar bahwasanya Jacob yang tertembak tadi sudah pulih dan bisa bertugas kembali di posnya. Kisah kemudian beralih lagi ke Kapten Keating. Saat itu, ia meminta seluruh pasukannya agar bisa bersikap lebih baik lagi kepada warga lokal untuk mengurangi jumlah pemberontak yang mendukung Taliban. Lalu Kapten Keating pun mengadakan pertemuan dengan warga lokal di gedung Shura.
Di situ, pasukan Amerika mengundang para pemimpin desa untuk melakukan negosiasi dengan para warga lokal di sana agar mereka tidak ikut campur dengan para pemberontak. Di samping itu, melalui tes tembakan telah ditemukan bukti bahwa ternyata ada pemuda lokal mereka yang ikut serta dalam penembakan kemarin. Hal tersebut pun membuat Kapten Keating kesal, tapi dengan sabar ia memberikan dua pilihan secara baik-baik kepada warga lokal. Yang pertama adalah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan diberikan pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, menjadi bagian dari Taliban dan bermusuhan dengan tentara Amerika Serikat. Setelah mereka berunding dan melihat sikap Kapten Keating yang ramah, para warga lokal pun kemudian membuat keputusan. Mereka meletakkan senjatanya di hadapan Kapten Keating dan lebih memilih untuk bekerja sama. Lalu kemudian pemimpin desa memberikan julukan kepada Kapten Keating dengan julukan Ahmad atau seorang yang sangat terpuji. Beberapa hari kemudian, Kapten Keating mendapatkan perintah dari atasannya untuk memindahkan truk LMTV ke Narai. Namun beberapa anggota mengeluh mengenai pemindahan truk ke Narai karena lintasan yang akan dilaluinya sangatlah sempit dan terjal, sehingga akan sangat berisiko untuk keselamatan mereka. Tapi pada akhirnya, Kapten Keating pun akhirnya mengajukan dirinya lah yang akan mengendarai truk tersebut dengan dikawal oleh Romesa, Carter, dan beberapa prajurit lainnya. Di dalam perjalanan, mereka mengalami kendala. Kemudian Carter dan Romesa memeriksa sesuatu yang menghalangi jalan mereka, yang ternyata itu adalah seekor ayam yang sudah mati. Sementara itu, truk LMTV malah tergelincir dan jatuh ke jurang hingga harus menewaskan Kapten Keating. Setelah kematian Kapten Keating, Preta Kamdes pun diperkenalkan kepada pimpinan baru yang bernama Kapten Yeleskas. Lalu kemudian Romesa mengantarkannya untuk melihat-lihat lokasi pos penjagaan. Sersan Romesa juga memperkenalkan seorang penasihat dari Latvia yang bernama Laksis. Ia bertugas untuk melatih para tentara nasional Afghanistan. Kemudian, ketika Romesa menunjukkan lokasi masjid kepada Kapten Yeleskas, tiba-tiba saja terjadi serangan Taliban yang nyaris menewaskan mereka. Dan setelah serangan itu, beberapa prajurit pun kembali melakukan patroli di atas bukit. Romesa pun menjelaskan bagaimana ia merumuskan pos penjagaan yang sebenarnya sangat rentan untuk diserang. Kisah kemudian beralih ketika para tentara Amerika Serikat sedang sans. Kirk melihat dan mendatangi seorang warga lokal yang saat itu ia sedang melihat dan mengambil gambar pos penjagaan menggunakan ponselnya. Setelah ditegur, pria itu kemudian melarikan diri, namun Kirk berhasil menangkapnya. Kemudian pria lokal itu pun ditahan dan diketahui bahwa ia bernama Nasir. Di situ ia mengakui bahwa ia disuruh oleh tetua desa untuk mengambil gambar yang kemudian akan dijual kepada tentara Taliban. Di hari kemudian, Kapten Yeleskas mengumpulkan para tetua desa dan mencari tahu siapa dalang yang menyuruh pria lokal tersebut. Karena memang tidak mendapatkan jawaban, Kapten Yeleskas lalu menahan uang pendanaan infrastruktur yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Kapten Keating kepada warga lokal. Kapten Yeleskas pun berjanji akan memberikan uang itu jika mereka membantu mencarikan orang yang menyuruh Nasir. Insyaallah. Kisah kemudian beralih ke penerjemah Afghanistan yang bernama Muhammad. Ia mendatangi asisten komandan yang bernama Larsen. Ia memperingatkan bahwa akan ada serangan dalam jumlah besar dari Taliban, dan hal itu karena para warga lokal tidak menyukai mengenai uang pendanaan yang dijanjikan sebelumnya. Tapi Larsen tidak menanggapinya dan mencoba menenangkan Muhammad yang ketakutan. Di hari kemudian para tentara pun melakukan patroli dan mereka mencoba untuk melewati jembatan kayu. Sersan Romesa menyuruh Carter dan Kirk untuk melewati jembatan terlebih dahulu.
Lalu kemudian disusul oleh Kapten Yeleskas dan Younger. Tapi tiba-tiba ketika mereka sampai di tengah jembatan, Kapten Yeleskas pun tewas terkena bom dan Younger masih selamat meski harus terluka cukup parah. Kisah kemudian berlanjut ke dalam barak. Saat itu, Younger yang masih trauma atas peristiwa kemarin mencoba untuk membunuh dirinya. Untungnya, Sersan Romesa datang dan menenangkannya. Kemudian, Letnan Bunderman memerintahkan Romesa agar menyuruh Younger meninggalkan pangkalan melalui helikopter Medipav bersama mayat Kapten Yeleskas. Setelah kematian Kapten Yeleskas, PRT Kamdes kemudian dikomandoi oleh Kapten Broward. Ia pun mengatakan bahwasanya pos penjagaan nanti akan ditutup pada bulan Juli. Pada keesokan harinya, seorang tentara lokal Afghanistan yang bernama Malex melaporkan kepada Kapten Broward bahwa dirinya menemukan kartu pemilu milik warga Afghanistan di sebuah jembatan yang dulu tempat Kapten Yeleskas dibom. Dan ia menduga bahwa pria tersebut adalah sebagai pelaku pemboman. Sersan Romesa meminta dirinya dan beberapa pasukan untuk mencari pria tersebut di desa terdekat. Karena akan menjaga perdamaian dengan warga lokal, maka Kapten Broward pun menolak usulan tersebut. Ia mengatakan bahwa petugas investigasilah yang akan mengurusnya. Pada keesokan harinya, Sersan Romesa kembali dikejutkan dengan serangan para pemberontak. Dan dalam keadaan terdesak, Sersan Romesa meminta untuk diizinkan menembak mortar ke arah targetnya. Namun sayang, Kapten Broward yang sangat patuh peraturan meminta keterangan jelas dari Romesa. Ia menanyakan apakah serangan tersebut memang berasal dari pemberontak atau bukan. Dan setelah ia mendapatkan konfirmasi, barulah kemudian penembakan mortar diizinkan. Setelah itu, akibat kejadian tersebut, Kapten Broward dan Romesa berselisih. Kapten Broward yang patuh menegaskan kepada Romesa agar ia bisa mengontrol emosinya dan tidak sembarangan melakukan kontak senjata. Broward pun kemudian mengatakan, atas permintaan Presiden Afghanistan, pos penjagaan dibatalkan tutup sampai pemilu di Afghanistan selesai. Karena pimpinan pusat telah menyetujuinya dan penutupannya diganti menjadi bulan Oktober. Kisah kemudian beralih di suatu malam. Beberapa prajurit sedang melakukan penjagaan dan saat berjaga, saat itu mereka melihat pasukan pemberontak menembakkan mortar. Dan pada esok paginya, Letnan Bunderman dan Carter menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi serangan dengan menggunakan mortar. Mereka tidak mengetahui dari mana mortar tersebut didapatkan. Kapten Broward juga sempat mencurigai tentara nasional di Afghanistan. Lalu kemudian, para tetua desa mendatangi Kapten Broward dan mereka lalu meminta pertanggungjawaban atas kematian seorang gadis lokal yang tewas tertembak mortar semalam. Dan itu dianggap sebagai serangan balik Amerika atas tewasnya Kapten Yeleskas. Namun, seorang prajurit mengatakan bahwasanya mayat itu sudah tewas berhari-hari yang lalu dan menganggap hal ini adalah rekayasa warga lokal untuk mendapatkan bayaran yang sebelumnya ditahan oleh Kapten Yeleskas. Lalu tiba-tiba seorang tetua digigit anjing milik Skusa, dan agar menjaga situasi tetap kondusif, Kapten Broward kemudian menembak mati anjing milik Skusa dan ia setuju untuk memberikan ganti rugi kepada warga lokal. Setelah itu, saat prajurit sedang beristirahat, tiba-tiba Kapten Broward datang dan memberitahu bahwa dirinya sudah dibebas tugaskan, serta pos penjagaan akan segera resmi ditutup pada bulan Oktober. Kapten Broward juga meminta kepada Letnan Bunderman untuk bertugas sementara di pos penjagaan sampai Kapten Fortis tiba untuk mengambil alih komando. Dan Bunderman pun meminta kepada para pasukan untuk tidak memberitahu mengenai penutupan pos penjagaan kepada siapapun. Singkat cerita, pada pagi hari tanggal 3 Oktober tahun 2009, kejadian mengerikan pun dimulai. Saat para prajurit sedang berjaga biasa, tiba-tiba Mohammed dengan panik dan datang mengatakan kalau para penduduk desa telah pergi dan ratusan pejuang Taliban akan mengepung pos penjagaan. Dan benar saja,
banyak sekali pasukan Taliban datang untuk melakukan serangan besar-besaran, dan di sini pertempuran bengis pun terjadi. Para pasukan yang masih dalam keadaan tertidur pun kemudian bergegas untuk bertempur. Kemudian Letnan Bunderman mendatangi pos komunikasi untuk menembakkan mortar. Namun sayang, Thompson yang berada di pos mortar malah tewas tertembak. Pasukan mortar yang di sana juga tak bisa menembakkan mortar karena terus-menerus ditembaki karena serangan dari Taliban yang sangat besar. Letnan Bunderman segera untuk meminta bantuan udara. Namun karena cuaca yang sedang tidak mendukung, bantuan udara baru bisa datang dalam waktu lebih dari 2 jam. Dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan, di mana saat itu 53 orang pasukan Amerika Serikat harus berhadapan dengan lebih dari 400-an pasukan pejuang Taliban. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Kapten Fortis memberitahu Letnan Bunderman bahwa mereka sudah tiba dan mendarat di puncak gunung. Kapten Fortis kemudian memerintahkan Bunderman agar bertahan hingga pasukan tanggap datang. Karena sudah diserang dari berbagai arah, Sersan Romesa yang tidak ingin pos dikuasai oleh Taliban meminta dukungan kepada para pasukan untuk mengamankan gerbang depan agar pasukan Taliban tidak bisa memasuki pangkalan. Dan sesampainya di gerbang depan, Romesa dihadapkan oleh ratusan pasukan Taliban yang mulai mendekati gerbang depan. Untungnya, helikopter bantuan pun datang tepat waktu dan kemudian membombardir pasukan Taliban. Setelah itu, Carter mencoba mendatangi Larsen dan Mace yang terjebak di dalam mobil. Lalu kemudian mereka meminta bantuan udara untuk membawa Mace yang sudah terluka sangat parah. Dan Mace pun lalu dibawa ke ruang darurat untuk dirawat oleh Kapten Cordova. Singkatnya, pada jam 6 sore, pasukan tanggap yang dipimpin oleh Kapten Fortis tiba. Dari atas bukit bisa terlihat pos penjagaan Amerika yang sudah porak-poranda dan perang pun sudah berakhir. Pasukan Taliban sudah berhasil dipukul mundur dan akibat kejadian tersebut, Letnan Bunderman melaporkan kepada Kapten Fortis bahwa 27 pasukan Amerika Serikat terluka, 8 orang dinyatakan tewas, dan belasan pasukan nasional Afghanistan terluka parah. Dan setelah kejadian mengerikan itu, pada bulan Oktober akhirnya pangkalan itu pun resmi ditutup, dan kepada seluruh tentara di pos penjagaan itu mendapatkan penghargaan tinggi karena keberanian mereka. Dan kisah ini dibuat berdasarkan hasil investigasi pertempuran Candes yang disebabkan karena kesalahan pimpinan militer dalam meningkatkan keamanan pos penjagaan, yang menyebabkan banyak tentara Amerika tewas dan menjadi sasaran empuk Taliban. Karena memang saat itu pangkalan Amerika Serikat dalam posisi sangat berbahaya dan minim pengamanan. Lalu kemudian kisah pun berakhir. Begitulah kisah seru pertempuran di PRT Candes antara pejuang Taliban melawan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih kepada kalian yang telah menontonnya hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menceritakan. Dan kita bertemu lagi pada kisah pertempuran selanjutnya. Sampai jumpa.